Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Muhammad Adnan Ghafur Hamzah dengan NIM 21095111086, mahasiswa semester 2 program studi pendidikan dokter hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai pertumbuhan sel bakteri dengan dosen pengampu mata kuliah bakteriologi dan mikologi adalah Bapak Prof. Dr. Hewan Inengah Kartabasung MSc. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah bakteriologi dan mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada slide pertama kali ini yakni definisi dari bakteri. Pasti kalian bertanya-tanya, apa definisi dari bakteri? Nah, bakteri itu merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel dan bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik. Arti dari mikroskopik adalah artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Struktur sel dari bakteri tergolong sederhana jika dibandingkan dengan makhluk hidup lain, sebab bakteri tidak memiliki inti sel atau yang disebut dengan nukleus, rangka sel, dan organel lainnya. Contohnya, di dalam sel bakteri tidak terdapat mitokondria dan kloroplas. Nah, pada slide kedua kali ini yakni pembelahan binar. Pembelahan binar adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain Archaea dan bakteri, di mana dalam proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi dua sel individu baru. Pembelahan binar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, kedua, dan ketiga. Fase pertama yakni bagian-bagian sitoplasma akan terbelah oleh bagian-bagian sekat yang mengalami pertumbuhan secara tegak lurus. Fase kedua adalah proses tumbuhnya bagian dari sekat dan diikuti dengan bagian dinding yang melintang. Fase ketiga adalah proses terbentuknya dua bagian sel baru yang mempunyai sifat identik dengan induknya. Sebab yang menjadi pengaruh dan sangat penting dalam proses pembelahan binar adalah waktu. Karena masing-masing organisme yang memiliki hal tersebut di waktu yang tepat menentukan waktu untuk melakukan pembelahan binar. Seringkali di bagian cincin spektrum pada bagian cincin protein kemudian akan membentuk di sekeliling pertengahan sel. Selanjutnya, yang akan mendorong untuk disebarkan secara merata dan adil tanpa merusak bagian DNA dan bagian dinding sel. Keuntungan dari pembelahan binar pada bakteri yaitu bisa dilihat dari perspektif bakteri, yakni hal ini berlangsung dengan cepat dan sederhana. Sedangkan jika dilihat dari perspektif yang memiliki peran mengendalikan dan mencegah penyakit, maka pembelahan binar ini sangat menguntungkan karena membantu mensederhanakan produksi obat-obatan. Biasanya cukup dibutuhkan satu obat saja untuk melakukan pengobatan karena semua bakteri identik dan akan melakukan respon dengan cara yang sama. Tetapi beberapa bakteri yang sering mengalami proses resistensi akan melewati proses mutasi yang akan menjadi lebih sulit untuk mengobati atau sifatnya kebal obat. Nah, pada slide selanjutnya yakni fase pertumbuhan pada sel. Jadi terdapat beberapa fase, yakni fase lag, fase logaritma, fase stasioner, dan fase kematian. Fase lag yaitu fase yang dimana bakteri akan melaksanakan adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan baru di sekelilingnya. Pada fase ini, bakteri belum melalui tahap pertumbuhan dan tidak ada proses penggandaan pada kecepatan pertumbuhan maksimum. Sel akan mulai mensintesis protein. Dan pada fase selanjutnya, fase logaritma. Fase logaritma adalah fase di mana proses terjadinya pertumbuhan pada bakteri ketika mencapai pertumbuhan maksimum, di mana seringkali terjadi suatu peningkatan jumlah pesat dan cepat. Fase logaritma disebut pula dengan fase eksponensial. Di fase ini, pertumbuhan logaritmik dan sangat membutuhkan faktor lingkungan di sekeliling yang sesuai sehingga dapat membantu dan menjadikan mudah proses tersebut. Pada fase selanjutnya yakni fase stasioner. Fase stasioner adalah fase yang dimana proses tumbuhnya bakteri mencapai titik nol.
di mana fase ini seringkali sudah tidak terjadi peningkatan dan penambahan jumlah sel pada bakteri. Sebab utama fase ini terjadi adalah jika adanya ketidaksediaan nutrien atau nutrisi, terjadi penumpukan metabolit, penghambat, dan produk akhir. Terjadi kekurangan ruang gerak, bakteri tersebut akan bertahan dengan sisa nutrisi yang porsinya telah menjadi sedikit, dan hasil sekresinya dapat berfungsi dalam proses menghambat pertumbuhan jumlah sel yang akan berhenti melakukan pertumbuhan dan pembelahan yang tetap membelah sama banyak. Fase selanjutnya adalah fase kematian atau fase penurunan. Adalah fase di mana sel-sel bakteri berhenti melakukan penggandaan dirinya sendiri, dan pada umumnya rata-rata akan mengalami proses peningkatan pada angka kematian. Untuk fase penurunan dapat disebut juga dengan fase kematian. Banyaknya sel-sel tersebut akan mengalami proses kematian dengan eksponensial karena disebabkan tidak tersedianya nutrisi dan semakin sedikit. Namun, ada pun bakteri yang tidak mengalami kematian karena bahan kemostat atau disebut dengan kemostatik dapat melakukan fungsinya sebagai menyuplai nutrisi-nutrisi tambahan, sehingga dalam hal ini beberapa sel masih belum mengalami kematian. Nah, kita lihat sesuai pada gambar, yakni fase lag, yang dimana fase masih melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah fase logaritma, yang dimana penumbuhan dan peningkatan jumlah yang sangat pesat dan cepat. Dan selanjutnya adalah fase stasioner, yang dimana fase tersebut mencapai titik nol dan fase tersebut sangat stabil. Nah, selanjutnya adalah fase kematian, yang dimana terjadinya penurunan pada sel bakteri karena mengalami kematian. Nah, slide selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sel bakteri. Pertumbuhan bakteri pada umumnya sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi, suhu, pH, air, dan oksigen. Perubahan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan perubahan sifat, bentuk secara morfologi, dan cara kerja secara fisiologi. Dan berikut adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sel bakteri. Yang pertama yakni nutrisi. Nutrisi untuk bakteri diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsinya yang berbeda-beda dan memiliki beberapa tipe nutrisi bakteri, yaitu autotrof, heterotrof, fotoautotrof, kemoautotrof. Selanjutnya adalah kebutuhan vitamin. Beberapa bakteri mampu memenuhi kebutuhan vitaminnya dari senyawa-senyawa lain di dalam medium. Yang ketiga adalah kebutuhan air untuk fungsi metabolik dalam pertumbuhannya. Selanjutnya adalah media untuk menumbuhkan dan mengembangkan biak bakteri atau mikroba yang diperlukan suatu substansi yang disebut media. Mengandung semua unsur hara yang diperlukan. Selanjutnya memenuhi semua faktor yang dibutuhkan oleh mikroba seperti pH. Dan selanjutnya harus dalam keadaan steril space. Selanjutnya yang berpengaruh adalah kondisi fisik. Jadi yang dimaksud kondisi fisik di sini adalah faktor lingkungan dan fisik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah suhu. Pada pertumbuhan tergantung pada reaksi kimiawi dan laju reaksi kimia yang dipengaruhi suhu, sehingga pertumbuhan bakteri sangat dipengaruhi oleh suhu. Yang kedua adalah oksigen. Gas utama yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ialah oksigen dan karbon dioksida. Dan selanjutnya adalah pH. Untuk pertumbuhan bakteri membutuhkan pH optimum terletak antara 6,5 dan 7,5. Tetapi ada beberapa bakteri yang dapat tumbuh pada pH rendah atau tumbuh pada pH tinggi. Nah, pada slide selanjutnya adalah perbedaan sel bakteri dan perbedaan pada pertumbuhan pada suhunya. Sebagai yang kita lihat, terdapat mesofilik, termofilik ekstrim, archaea, dan psitrofil. Jadi, sebagian besar pada pertumbuhan bakteri mencapai optimal pada suhu sekitar 20-45 derajat Celcius yang disebut mesofilik. Lain halnya untuk bakteri termofilik yang telah menyesuaikan diri untuk bertahan hidup dan berkembang pada suhu yang lebih tinggi. Bakteri termofilik
akan mampu tumbuh dalam rentan suhu 40-80 derajat Celcius dengan pertumbuhan optimal pada kisaran suhu 50-65 derajat Celcius. Tetapi berbeda dengan termofilik ekstrim, memiliki suhu optimal lebih dari termofil dan dapat bertoleransi pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Adapun hal tersebut lainnya yakni anggota dari kelompok bakteri primitif yang disebut Archaea yang diketahui dapat tumbuh pada suhu 121 derajat Celcius. Itu tinggi bukan? Hal tersebut merupakan sebuah rekor dunia baru. Selanjutnya adalah psiktrofil yang menempati rentan suhu ekstrim yang lain. Mikroba dapat juga tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius dengan pertumbuhan optimal yang terjadi pada suhu 15 derajat Celcius atau di bawahnya. Mikroba tersebut tidak dapat tumbuh pada suhu di atas 25 derajat Celcius atau lebih. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.